Hai, dengan Rafael di sini. Saya membantu Anda untuk mengembangkan diri, mengembangkan organisasi, mengembangkan budaya. Hari ini saya akan bicara mengenai peningkatan karir. Anda kalau bekerja dalam sebuah perusahaan, masuk pada tanggal yang sama, setelah beberapa tahun Anda mungkin melihat ada beberapa orang yang masuk bersama dengan Anda, karirnya masih di situ-situ saja, nggak berubah. Atau mungkin dia sudah berkembang sama dengan Anda, satu level lebih tinggi, dua level lebih tinggi. Tapi ada juga kadang-kadang orang-orang yang dalam waktu yang sama sejak Anda masuk, karir dia jauh melesat lebih tinggi. Oke. Sekarang saya akan bicara bagaimana caranya mengembangkan karir dengan cara yang sangat simpel sebetulnya. Kalau Anda mau bicara pengembangan karir, Anda perlu melihat dulu dari pertama kali Anda masuk sampai dengan saat ini, bagaimana perjalanan karir Anda. Kadang-kadang kalau Anda aktif waktu Anda masih kuliah dulu, waktu Anda masih sekolah dulu, Anda bisa mundur lebih jauh lagi. Ya. Katakanlah dulu Anda aktif di organisasi waktu Anda masih belajar, waktu Anda mahasiswa. Oke, Anda lihat dulu Anda aktifnya sebagai apa? Mengapa Anda aktif pada waktu itu? Lalu apa yang sudah Anda hasilkan yang Anda sukai? Oke. Lalu bergerak terus sampai kemudian Anda masih bekerja sekarang. Bekerja ini, kenapa Anda memilih bidang sekarang? Ya, apa yang Anda minati? Apa yang Anda sukai di sini? Lalu bagaimana prestasi Anda? Dari pertama kali ini kemudian Anda pindah ke bagian lain, jabatan lebih tinggi, atau pindah ke perusahaan, atau pindah departemen lain. Kenapa Anda pindah? Lalu setelah Anda pindah, apa yang Anda alami di sini? Apa yang Anda prestasi Anda apa di sini? Apa yang Anda sukai di pekerjaan ini? Terus seperti itu sehingga saat ini. Anda lihat nanti mengapa Anda kumpulkan jadi satu. Itulah Anda sampai hari ini. Setiap keputusan Anda, mengapanya itu dikumpulkan, Anda bisa lihat rentangnya seperti apa. Di pekerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Berapa lama di pekerjaan pertama, berapa lama di pekerjaan kedua, di ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Mengapa Anda pindah dari pekerjaan pertama ke pekerjaan kedua? Apa yang Anda alami di sini? Berhasilkah atau tidak berhasilkah? Mengapa? Oke. Waktu Anda bicara mengapa Anda berhasil atau tidak berhasil, belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan atasan, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan pekerjaan. Oke. Belajarlah untuk bertanggung jawab mengapa Anda nggak berhasil dari diri Anda sendiri. Oke. Nah, dapat dari situ, itulah perjalanan hidup Anda, itulah peta karir Anda. Oke. Dari sini Anda bisa lihat sebetulnya Anda sukanya di bidang apa, Anda sebetulnya minatnya di bidang apa, Anda sebetulnya di pekerjaan apapun, sebenarnya apa sih Anda cari? Oke. Contoh, saya akan bicara mengenai diri saya sendiri. Saya mulai bekerja waktu saya masih kuliah. Oke. Pekerjaan pertama saya 3 tahun lebih, 3 tahun setengah. Lalu saya pindah ke perusahaan berikutnya 4 tahun lebih, hampir 4 tahun setengah. Lalu saya pindah kota 3 tahun, lalu pindah lagi hampir 3 tahun, lalu pindah lagi setahun. Polanya kenapa saya pindah? Dari yang pertama ke yang berikutnya saya pindah karena saya tidak melihat saya akan maju karirnya di perusahaan yang pertama. Di perusahaan kedua saya pindah karena saya harus kuliah lagi di kota lain. Oke. Di perusahaan yang berikutnya nih, di perusahaan ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ini relevan. Kenapa? Karena di satu kota. Saya pindah dari perusahaan yang pertama ini ke perusahaan kedua. Kenapa? Karena saya sudah tidak mengalami lagi kemajuan, saya tidak mengalami lagi akan ada tantangan baru lagi, tidak akan mengalami lagi suatu challenge yang membuat saya harus berpikir. Demikian juga di perusahaan kedua dan ketiga, terus seperti itu. Ya. Pindahnya saya ini rata-rata adalah karena saya tidak lagi mendapatkan challenge. Saya nggak melihat diri saya dituntut untuk berubah lagi, untuk berkembang lagi. Bukan tipe saya untuk hanya menjaga, memelihara, membuat stabil, itu bukan bagian saya. Itu bukan hal yang saya sukai. Oke? Nah, karena mengalami ini semua, melihat ini semua, kemudian saya memutuskan kalau begitu saya berhenti jadi karyawan. Kasihan dong perusahaan kalau begitu, kalau harus setiap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun harus cari karyawan baru dengan saya. Oke? So, saya menjadi konsultan. Nah, 7 tahun jadi konsultan. Senang nggak? Senang jadi konsultan. Karena Anda kerjanya nggak perlu full time. Dari 9 to 5, nggak perlu dari Senin sampai ke hari Sabtu. Ya. Tapi bisa jadi konsultan, bisa jadi Anda hari Sabtu Minggu harus kerja. Bisa jadi waktu Anda kerja, bisa jadi dari pagi sampai subuh. Bisa jadi. Okay? Tapi nggak the whole week, the whole month akan seperti itu. Okay? So it's like something that I like it. Tapi kemudian setelah 7 tahun, that's not what I want. Itu bukan hal yang saya inginkan. Kenapa? Karena ternyata yang saya
menjadi puas dari diri saya sendiri adalah ketika saya melakukan sesuatu, saya menyelesaikan banyak masalah yang tidak hanya di bidang saya tapi menyangkut bidang lain, dan itu kemudian saya melihat hasilnya seperti apa, hasilnya impactnya pada orang lain seperti apa. Impact pada orang lain ini penting buat saya dan itu membuat saya happy. Oke? Banyak anak buah saya yang dulu mulai masuk bukan apa-apa, sekarang sudah menjadi HR manager, sudah menjadi HR country representative, banyak sekali. Oke? So I like it. Nah, begitu saya menyadari itu, saya berhenti dan saya bilang, oke, kalau gitu, karena saya sukanya ternyata adalah mengembangkan orang, mengembangkan organisasi, mengembangkan budaya perusahaan. Kalau begitu, lebih baik saya fokus pada saya pribadi, saya mengembangkan orang lain, membantu orang lain untuk berkembang. So, I become a coach. Saya sukanya adalah mengembangkan organisasi. So, I will help. I will coach those leaders. Saya sukanya mengembangkan budaya. It's part of it. Mengembangkan budaya, mengembangkan organisasi satu bagian sebetulnya. Oke? Nah, that's my choice. So, I become a coach. Tapi bagian yang lain, bahwa saya suka mengerjakan untuk membuat suatu perubahan dalam organisasi, untuk melihat perkembangan orang-orang segala macam, ini nggak terselesaikan dengan masalah ini. Ya, saya perlu masuk ke dalam perusahaan lagi. Oke? Tapi itu nggak masalah karena saya suka dengan pekerjaan saya sekarang dan saya enjoy it. So, dalam karir Anda juga lihat bagaimana perkembangan perjalanan hidup Anda, dan Anda perlu memilih apa yang mau Anda lakukan berikutnya. Untuk Anda masih muda, yang masih baru kerja, yang baru akan kerja. Untuk mengembangkan karir Anda jangan pikir repot-repot, Anda mulai dengan apa yang Anda minati. Apa yang Anda minati akan men-trigger Anda, membuat Anda mau belajar lagi untuk mengembangkan diri Anda lebih lanjut lagi. Kalau Anda mengerjakan suatu hal yang Anda sukai, Anda minati, Anda akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan Anda nggak capek melakukan itu. Oke? Nah, biasanya minat ini muncul dari mana? Dari hobi. Oke? Hobi seorang yang bekerja di bidang advertising, di bagian promosi marketing sebuah perusahaan, hobinya adalah fotografi. Oke, kalau dia lakukan fotografinya teknik fotografinya dari manual menjadi digital dan seterusnya, dia akan menjadi seorang fotografer yang baik, seorang ahli dalam bidang advertising yang baik dengan backbone dia di bidang fotografi. Saya seorang praktisi HRD, backbone saya bukan di HRD semuanya, enggak. Background saya bukan HR generalis, background saya adalah orang people development. Background saya adalah seorang organization development. HRD bidangnya begitu luas, tapi fokus saya ada di situ, itu yang saya minati. Bagian-bagian lain saya dapat pelajari dengan baik. Kenapa? Karena saya punya hal yang betul-betul saya minati. Ini jadi sumber energi untuk membantu saya mempelajari hal-hal yang kurang saya minati sebetulnya, tapi perlu saya kuasai. Lakukan juga untuk diri Anda. Oke? Lalu, oh ya, satu lagi saya mau bicara. Banyak orang kalau ditanya, hobinya apa? Hobi kamu apa? Jawabannya adalah shopping, tidur, jalan-jalan, makan. Itu bukan hobi, itu namanya kesenangan. Oke? Anda perlu bedakan kesenangan sama hobi. Kalau kesenangan, suatu yang Anda lakukan, Anda happy, tapi you got nothing, just happiness, dan itu sebentar juga hilang. Tapi kalau kita bicara hobi, hobi itu kalau Anda tekuni betul-betul, orang yang punya hobi yang ditekuni, itu bisa jadi profesi dia, atau bisa mendatangkan uang buat dia. Ya, so tanyakan pada diri Anda sebenarnya hobi Anda apa. Sampai di sini, lakukan pekerjaan Anda, evaluasi. Anda akan melihat diri Anda berkembang karena Anda bertumbuh dengan melihat diri Anda sebelumnya seperti apa. Salam bahagia buat Anda. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Dan sampai jumpa lagi.